Jadi begini ya teman-teman semua ya. Gambaran sederhananya begini. Usus kecil itu bisa dibagi menjadi 3. Usus kecil bagian atas atau sering disebut duodenum. Usus kecil bagian tengah atau sering disebut jejunum. Usus kecil bagian bawah atau sering disebut ileum. Usus kecil bagian atas ini berfungsi menghaluskan makanan, menetralkan makanan yang turun dari lambung. Usus kecil bagian tengah ini berfungsi menghaluskan kembali makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah kapiler. Usus kecil bagian bawah ini berfungsi penyerapan. Nah, penyerapan ini nanti bisa dibagi 2, larut dalam air dan larut dalam lemak. Larut dalam air itu artinya sari-sari makanan itu akan dibawa ke pembuluh darah. Larut dalam lemak artinya sari-sari makanan itu akan dibawa ke pembuluh kelenjar getah bening, kemudian akan dibawa lagi ke pembuluh darah. Jadi teman-teman semua, begini. Larut dalam air artinya sari-sari makanan itu akan dibawa ke pembuluh darah. Di sini ada karbohidrat dan protein. Karbohidrat akan dipecah dan diubah susunannya menjadi polisakarida. Kemudian dipecah lagi menjadi disakarida. Kemudian dipecah lagi menjadi monosakarida. Jadi polisakarida itu ialah molekul yang besar-besar. Disakarida itu ialah molekul yang kecil-kecil. Monosakarida itu ialah molekul yang paling kecil. Monosakarida ini tidak dapat dipecah lagi menjadi sumber energi. Tetapi monosakarida ini masih dapat dipecah lagi menjadi karbon dioksida dan air. Dan ini merupakan sumber energi utama sebagai pembentuk adenosin trifosfat. Dan proses respirasi ini terjadi di dalam sel. Kemudian ada protein. Protein akan dipecah dan diubah susunannya menjadi peptida. Kemudian dipecah lagi menjadi asam amino. Kemudian ada air, vitamin B, vitamin C, dan mineral. Asam amino yang telah diserap oleh tubuh akan disintetis ulang di dalam tubuh menjadi protein-protein yang diperlukan. Nah, terdapat 20 jenis asam amino yang membentuk protein-protein yang diperlukan. 9 diantaranya itu asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintetis oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari sumber makanan. 11 diantaranya itu asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintetis oleh tubuh. Insya Allah nanti ke depan kita akan membahas asam amino ini di lain waktu dan kesempatan. Asam amino ini berfungsi sebagai bahan baku pembentuk protein, bahan baku pembentuk hormon, bahan baku pembentuk enzim,
dan bahan baku pembentuk materi DNA dan RNA. Protein merupakan senyawa organik yang paling kompleks, yang dapat mengkontrol dan dapat melakukan hampir semua aktivitas di dalam sel. Fungsi dari beberapa jenis sel ini ditentukan oleh protein yang dikandungnya. Terdapat perbedaan dalam pembuatan protein. Masing-masing protein ini tersusun dari berbagai asam amino yang berbeda jenisnya, berbeda jumlahnya, dan berbeda juga urutan asam aminonya, di mana urutan asam amino ini menentukan sifat dan fungsi protein tersebut. Jadi bila ada asam amino dari rantainya ada yang berubah, maka akan mengubah sifat dan fungsi protein tersebut. Sehingga ini yang akan menyebabkan fungsi sel itu menjadi abnormal. Rantai asam amino sangat fleksibel dan memungkinkan melipat dengan cara beragam. Struktur 3 dimensi ini yang terbentuk dari pelipatan tersebut akan menentukan sifat protein tersebut. Dalam hal ini, bentuk protein itu akan berubah ketika berikatan dengan molekul lain. Jadi sehingga molekul lain ini bisa dihambat atau bisa juga diaktifkan. Kemudian di samping itu, pengaruh suhu dan pH yang ekstrim dapat menyebabkan protein kehilangan struktur 3 dimensinya, di mana struktur 3 dimensi ini merupakan hal yang paling esensial. Kemudian, larut dalam lemak, artinya sari-sari makanan itu akan dibawa ke pembuluh kelenjar getah bening, kemudian dibawa lagi ke pembuluh darah. Lemak akan dipecah dan diubah susunannya menjadi asam lemak, dipecah lagi menjadi gliserol. Kemudian ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dalam kondisi normal, sumber energi utama itu ialah karbohidrat. Ada yang siap pakai, ada yang cadangan. Yang siap pakai itu ialah glukosa yang ada di dalam pembuluh darah. Yang cadangan itu ialah glukogen yang disimpan di hati dan di otot. Sumber energi utama ialah glukosa yang disimpan di pembuluh darah. Jadi, setelah glukosa yang disimpan di pembuluh darah habis, maka akan dibongkar glukogen yang disimpan di hati dan di otot. Setelah glukogen yang disimpan di hati dan di otot habis, maka sumber energi kedua itu, tubuh itu akan membongkar cadangan lemak yang disimpan di seluruh tubuh sebagai sumber energi alternatif. Setelah lemak-lemak yang disimpan di dalam tubuh itu habis, maka tubuh itu akan membongkar sumber energi ketiga ya. Sumber energi ketiga itu, tubuh itu akan membongkar cadangan protein yang ada di otot. Tetapi penggunaan protein yang ada di otot ini sebagai sumber energi, lama-kelamaan akan membuat otot itu semakin lemah dan mengecil. Maka,
ketika kita melihat seseorang itu ototnya melemah dan mengecil, maka teknik penanganannya itu menambah karbohidrat, menambah lemak, menambah protein, dan menambah air dan mineral.